Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para sahabat Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan kita. Jumpa lagi bersama saya Santi Pramuditya dalam program acara Save Your Heart for Your Sweetheart. Program ini kami sajikan untuk para sahabat Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan kita serta masyarakat Indonesia yang membutuhkan edukasi serta informasi yang berhubungan dengan kesehatan jantung dan topik-topik lainnya. Program ini kami distribusikan dan dapat diakses secara berkala melalui kanal kami di website dan media sosial kami. Pada siang hari ini telah hadir bersama kita seorang ahli gizi, karena siang hari ini kita akan membahas tentang tips sehat menikmati menu makanan Lebaran. Siapa beliau yang sudah hadir di tengah-tengah kita? Selamat siang Mbak Lestiani Dwi Nuryati, SGZ. Lestia Mbak Santi. Oh Lestia, maaf ya Mbak. Jadi ya. Mbak Lestia Dwi Nuryati. Ya. Selamat siang juga Mbak Santi. Aduh, apa kabar Mbak? Alhamdulillah hari ini sehat. Kita udah lama tidak berjumpa. Jadi selama ini saya taunya manggilnya Mbak Lesti aja loh. Jadi kita malah saya nggak tahu ya nama lengkapnya ternyata Mbak Lesti ya. Iya. Memang kita ahli gizi banyak ya Mbak Santi ya Mbak Santi ya. Banyak ya. Iya, ada berapa banyak. Mbak? Kita ahli gizi saat ini jumlahnya ada 15 ya. Nah, untuk informasi Mbak Lesti ini berdinas di instalasi gizi Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan kita. Iya, kebetulan saya saat ini ditempatkan di unit produksi makanan. Aduh, Mbak, pas tiap hari loh ya. Iya. Menyajikan makanan yang cukup enak nih pastinya untuk pasien-pasien. Iya, kami menyediakan makanan untuk pasien, juga untuk karyawan rumah sakit jantung. Kita menyediakan untuk takjil, untuk sahur saat ini memang pastinya harus sehat. Betul, pastinya di tangan ahli gizi nih semua makanan jadi enak. Terima kasih loh Mbak sudah berkenan hadir meluangkan waktunya. Iya, terima kasih juga ya Mbak Santi ya. Iya, Mbak. Jadi aku ada beberapa pertanyaan. Pastinya pertanyaan dari para sahabat Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan kita. Langsung aja ya Mbak ya. Boleh. Okay. Langsung aja ya. Mbak Santi. Yang pertama nih Mbak. Penjelasan pola makan sehat dan tidak sehat itu bagaimana Mbak? Bisa dijelaskan nggak ke sahabat Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan kita serta masyarakat Indonesia? Silakan Mbak. Sebenarnya yang baik ini adalah pola makan yang baik. Karena pola makan yang baik otomatis kita akan membuat badan kita tetap sehat, tetap bugar. Walaupun kita puasa, ya. Tetap yang harus kita perhatikan pertama nih ya Mbak Santi, asupan kalori harian kita. Jumlahnya udah sesuai belum gitu ya. Karena untuk beraktivitas dibutuhkan kalori yang cukup supaya puasa kita nggak lemes. Betul. Tetap semangat ya Mbak ya dalam bertugas. Iya, jadi harus cukup kalorinya. Kebutuhannya dalam arti kalorinya, proteinnya, lemaknya, karbohidratnya. Nah, itu akan diaplikasikan ke dalam bentuk makanan kita sehari. Itu harus cukup sesuai dengan aktivitas kita, usia kita, apa yang kita lakukan sehari-hari. Agar apa? Agar karena kita puasa dari pagi sampai maghrib. Sebenarnya puasa itu bukan berarti kita tidak makan dalam seharian itu, tapi pola makan kita dirubah. Nah, biasanya kita makan di pagi sarapan, terus kemudian makan siang, terus makan malam. Tapi polanya kita rubah, Jadi sahur itu pertama gini, kita sebelum pas puasa kita persiapkan dulu. Pas buka puasa makan buka puasa, terus kemudian setelah sholat tarawih kita makan lengkap. Terus kemudian makan sahur, jadi itu harus sesuai kebutuhan kalorinya. Biasanya yang baik itu yang baik adalah makan sahur itu makannya lengkap. Harus ada kalori, protein, lemak, karbohidrat. Jadi ada nasi, ada hewani, ada nabati, ada sayur dan buah.
Tapi pada saat kita berbuka puasa, karena kita pengosongan waktu makannya lama nih, ya, jangan langsung makan. Biasanya mami ya Mbak Santi, kita kalau puasa ini goreng-gorengan senengnya ya, bakwan, bihun goreng, gitu ya. Betul. Alangkah lebih baiknya ya kita makan yang manis dulu. Oh, yang manis dulu. Iya, karena apa? Iya. Makanan yang manis itu langsung jadi tenaga, langsung bisa dipakai. Iya. Kalau kita makanan yang lemak, gorengan, itu lama prosesnya. Tapi kalau kita minum teh manis atau makan 1 butir kurma, itu kita langsung seger karena karbohidrat langsung dipakai jadi tenaga. Betul. Berarti Yes, gorengannya betul. di nanti dulu Iya, ya, Mbak ya, ditahan dulu ya, Mbak ya. Iya, gitu. Nah, satu lagi tadi ya tips makan lebaran ya. Jadi gini, kalau lebaran gini, kita pertama lebaran adalah kurangi asupan lemak dan kolesterol. Maklumnya lebaran kita ada opor ayam, ada sayur gulai, Makanannya bersantan rendang. semua, Mbak. Iya, kita harus kurangi. Ya, kurangi. Karena selama puasa, coba deh Mbak Santi rasakan, selama puasa badan terasa enak nggak? Enak, enteng, Mbak. Enak, ya. Jadi kita diatur makanannya. Nggak kayak kita seperti hari biasa, tapi selama puasa kita makan teratur. Betul, Buka, terus kemudian makan lengkap, sahur. Iya. Dengan pola makan yang baik seperti itu, badan kita terasa enak. Enteng. Nah, jadi pas lebaran udah enak, jangan lagi jangan lagi kita keenakan ya kan? Karena ada makanan yang enak-enak jadi keenakan gitu loh. Jadi kurangi asupan lemak, kurangi asupan gula dan karbohidrat, perbanyak sayur dan buah, dan banyak cukup minum air putih. Ya, jadi sehabis lebaran tetap sehat. Enak ya, badannya enteng ya, Mbak ya. Gitu Kemudian Mbak nih, Santi. Mbak, Ya. pertanyaan yang kedua, bagaimana memilih makanan yang sehat saat lebaran? Tadi kayaknya Mbak Oh, iya. Desi sudah katakan ya, kalau bisa menghindari apa tadi? Iya, Mbak? menghindari lemak. Iya. Jadi makanan yang bersantan-santan, menghindari gorengan, terus kemudian perbanyak sayur dan buah, banyak minum air putih, ya, kurangi makan yang manis-manis. Yang manis-manis. Mm-mm. Sepertinya nanti pada saat mendekati lebaran saya harus konsultasi sama Mbak Lesti terus. Boleh, Mbak, itu saya bagaimana nih, terbuka. Mbak, makanan Iya, oke. Pertanyaan yang ketiga dari teman kita nih, para sahabat Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita. Apakah ada nggak sih Mbak tips untuk mengolah makanan lebaran? Mengolah untuk makanan untuk lebaran begini. Pertama tadi saya bilang kurangi santan, kurangi lemak, ya, kolesterol. Jadi boleh kita masak rendang, masak gulai, ya, masak sayur kari, ya. Tapi santannya jangan terlalu kental. Iya, terus kemudian memang semakin kental itu memang semakin enak. Kenapa ya Mbak ya? Iya, karena apa? Karena lemak itu memberikan rasa gurih, rasa enak di lidah. Tapi kan hanya sementara, ya. Betul. Efeknya apa? Efeknya kadar kolesterol kita bisa tinggi, kadar LDL kita tinggi, dan beresiko untuk terjadinya penyakit jantung. Gitu. Ngomong-ngomong Mbak, untuk apa tadi ya? Apa tuh tadi, penyakit jantung ya, menghindari resiko penyakit jantung. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih Mbak, untuk pasien jantung, batasannya sampai mana sih menikmati menu lebaran Mbak? Nah, ini pertanyaan yang bagus nih ya. Selama nanti pasien yang dirawat di rumah sakit jantung pada event lebaran, kita tetap loh menyediakan makanan khas lebaran. Oh tetap ya Mbak? Tetap. Kayak rendang yang tadi Mbak Lesti sampaikan? Tetap kita. Pertama, kita tetap masak ketupat. Ya, pada pasien jantung memang timbulnya adalah rasa sesak ya, rasa capek. Tapi kita buat ketupatnya tidak terlalu teksturnya keras. Kalau ada pasien yang masih terasa capek, kita kasihnya lontong. Ya, kita bisa kasih lontong seperti nasi tim. Jadi mereka tidak merasa capek untuk makannya. Terus kemudian kita tetap masak gulai, biasanya gulai labu siam, kacang panjang, pilih makanan yang berserat, ya. Tapi santannya tidak kental. Ya. Kita masak empal juga loh. Wow,
Enak ya ternyata tapi ya. tidak digoreng, Mbak Lesti empalnya empal menyajikan basah. menunya nih enak-enak Enak, ya? empalnya empal basah. Jadi pada saat dagingnya direbus, Iya. dimasak, dikasih Iya, bumbu-bumbu iya, nih ya, Mbak Santi, dikeprek tapi tidak digoreng terlalu lama. Jadi pada saat memasaknya udah sampai empuk kayak di presto. Wow, cukup enak. Cukup enak. Sepertinya aku harus main ke Gizi ya, Mbak. Boleh. Lanjut Mbak, pertanyaan berikutnya nih, seru ya. Kayaknya, seru. Bahasan tentang menu apa nih, makanan lebaran ya Mbak ya. Nah kemudian nih Mbak, di rumah sakit sendiri peranan instalasi gizi dalam menyajikan makanan khas lebaran itu seperti apa Mbak? Tadi nyambung yang tadi ya, Ya, Mbak Santi ya. betul, Nah, kita berhubungan, Mbak. tetap menyediakan, kita instalasi gizi itu adalah sangat berperan penting di rumah sakit ya. Selain menyajikan makanan untuk pasien, kita juga menyajikan makanan untuk karyawan. Oh gitu. Karyawan, tapi kita bedakan. Iya. Jadi untuk pasien, untuk karyawan ya. Kalau untuk pasien santannya kita kurangi, Iya. ya. Terus kemudian tadi hewaninya bisa empal basah atau ayam pop. Jadi yang tidak digoreng, Iya, ya. Ada cookiesnya juga kadang loh yang selain makanan pokok. Duh sih, Mbak Ya. Lesti ini gimana nih? Aduh, Ya. cukup enak sekali. Enak, kita pernah launching cookies Kupi. Jadi cookies tapi nilai lemaknya rendah. Jadi dikombin dengan tepung kacang hijau. Biasanya cookies yang baik kan biasanya kalau nastar kastengel kan pakai tepung terigu, itu kita pakai havermut, kita pakai tepung kacang hijau. Jadi tetap sehat buat pasien. Berarti Mbak Lesti ini tiap hari ini selalu ada formula terbaru nih ya dalam mengcombine bahan baku, bahan makanan gitu. Ada tuntutan profesi Mbak Santi. Tapi sesuai lah dengan ahli Mbak Lesti ya. Ya, jadi gitu. Jadi memang kita untuk pasien-pasien di sini ya, kita tidak akan melewatkan event apapun. Jadi event lebaran tetap kita sajikan makanan yang memang khusus lebaran, tapi dengan pemasakan yang diatur sesuai diet. Iya, betul-betul Mbak. Selalu itu ya. Selalu. Ada takarannya. Boleh Mbak Santi main nanti. Kemudian nih Mbak, apa aja sih saran untuk menjaga kesehatan saat menikmati makanan lebaran? Pasti kan teman-teman sahabat Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita serta masyarakat Indonesia butuh saran nih Mbak untuk menjaga kesehatan saat menikmati makanan menu-menu lebaran kan yang kita lihat, aduh enak-enak semuanya, bersantan, cookies. Memang gini, gitu. memang karena puasanya lama ya, puasa 29 hari, tiba-tiba wah pas lebaran Di nih, meja makan. semuanya kayaknya pengen kita makan ya, tapi ingat ya teman-teman, jangan kita bisa menjaga, jangan semuanya kita pengen makan, ya, kita pilih, dalam arti kalau misalnya ada nasi, ada ketupat, ada opor ayam, ya makannya jangan banyak-banyak juga. Makan sesuai dengan kebutuhan kita. Sesuai takaran ya. Sesuai takaran ya. Jadi kalau memang udah sesuai kebutuhan, maka berat badan kita juga tetap nggak naik, kolesterol kita juga tetap terjaga dan kita tetap sehat. Dan satu lagi, karena banyak makanan bersantan nih ya, Mbak Santi, banyak juga goreng-gorengan, banyak juga daging, sambal goreng ati. Imbangi dengan makan sayur dan buah. Sayur dan buah itu bagus loh. Itu buat apa? Karena serat nih ya, serat itu membersihkan lemak-lemak dan kolesterol dalam darah. Ya, jadi kolesterol kita tetap baik gitu pada saat kita mengkonsumsi makanan lebaran gitu. Ya, terus kemudian jangan lupa banyak juga minum air putih karena biasanya ada minuman yang manis juga ya. Pasti. Ada koktail, mungkin ada yang sirup, ada es krim, mungkin ada cake. Jadi imbangi dengan makan sayur, buah dan banyak minum air putih. Terima kasih banyak loh Mbak, itu tips dan saran ya. Iya. Saat menikmati menu makanan lebaran. Semoga para sahabat Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita serta masyarakat Indonesia teredukasi ya, terinformasi apa yang disampaikan dengan Mbak Lesti ini. Perihal tips sehat menikmati menu makanan lebaran. Jadi sepertinya pertanyaannya sudah cukup nih Mbak.
Cukup ya berarti Iya. ya. Aduh, semoga Nanti- tetap ini ya bisa sampai lah. Iya, betul-betul. Pastinya nanti sahabat semua. next topik akan kita undang lagi ya Mbak ya, dengan topik-topik yang berbeda seputar gizi. Terima kasih saya telah diundang di sini. Akan ada undangan berikutnya loh Mbak. Oke, saya tunggu undangannya. Terima kasih Mbak Lesti yang Ya. sudah berkenan hadir, memberikan waktu di tengah kesibukan beliau yang tiap hari memberi formula perubahan ya Mbak Iya. ya, yang menjadikan menu makanan semakin baik lagi, khususnya untuk pasien rumah sakit Ya, jantung dan agar pembuluh pasien darah jantung harapan tetap kita. sehat. Iya betul, semoga kita sehat selalu ya Mbak ya. Amin. Terima kasih juga Mbak Santi. Iya, baik. Saya Santi Pramuditya. Terima kasih kepada sahabat Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita serta masyarakat Indonesia yang telah menonton dengan setia acara Save Your Heart for Your Sweetheart. Terima kasih juga Mbak Lesti, narasumber kita pada siang hari ini. Beliau seorang ahli gizi yang kali ini memberikan tips dan saran perihal menu makanan lebaran, menjaga ya Mbak ya, Iya, supaya tetap menjaga, badan kita tetap sehat. ya tetap kolesterol tetap baik, Betul. lemak tetap baik, Ya, berat tidak badan. luput. Kami berterima kasih kepada direksi Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita dan unit-unit terkait yang telah bekerja sama demi suksesnya program Save Your Heart for Your Sweetheart. Baik Mbak Listi, saya tutup dan akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.